Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasyukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asda. Ahmaduhu hamdan yaliku bi jalali wajhihil karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tidak ada henti-hentinya Allah karuniakan kepada kita, atas nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala tambah, perbaharui, dan itu di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, pada setiap kedipan mata kita, pada setiap desahan nafas kita. Karena itulah sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa merincikan satu demi satu dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Namun yang pasti bahwa semua nikmat ini kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan kembali kepada kita. Dan kita akan mengakuinya bahwa semua itu adalah karunia dari Allah, dan Allah akan bertanya dengan satu pertanyaan, fima amilta fihi, untuk apa nikmat itu engkau gunakan. Karenanya beruntunglah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara apa? Menggunakan nikmat tersebut, memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah inginkan dari kita adalah taat kepadanya. Tidak ada keinginan yang lain. Contoh saja, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaika, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta dari engkau rizki, akan tapi kami yang memberikan engkau rizki. Wal akibatu littaqwa, dan kesudahan dari semua perkara ini hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, jangan kalian pikirkan rizki sehingga kemudian sibuk dengan mencari nafkah lalu kalian abaikan sholat. Tapi sholatlah kalian, maka kucukupkan rizki kalian. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menuntut sedikit kesabaran dari kita untuk sama-sama taat kepada Allah. Dan itu tidak lama, itu sebentar. Karena kehidupan di dunia ini amat sangat sebentar. Dulu ketika kita lahir, ada yang masih ingat orang tuanya, ayahnya terutama mengumandangkan azan dan iqamah? Ada yang masih ingat? Ketika ayah mengumandangkan azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ada yang masih ingat?
Nggak ada. Lalu ketika kita meninggal dunia tanpa ada azan dan iqamah, imam kemudian langsung mengangkat tangannya untuk bertakbiratul ihram. Artinya seakan-akan ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Kehidupan kita di dunia ini ibarat imam akan mengangkat takbir, mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram setelah muazin memandangkan iqamah. Antara iqamah dengan takbiratul ihram itu lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Sebentar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingin dari kita sebentar kalian sabar. Tidak lama. Apalagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beruntunglah kita hanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla usia ma baina sittin wa sab'in. Hanya antara 60-70 tahun saja Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Itu sebentar dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Nuh saja itu usia manusia sampai 1000 tahun. Di zaman Nabi Musa itu ratusan tahun. Terus sampai kepada umat Nabi Muhammad hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan jangan berkecil hati. Itu justru tanda cinta Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Allah tidak ingin kita bersusah payah terlalu lama dalam hidup ini. Karena memang Allah katakan dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Memang hidup di dunia ini bersusah payah. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, Allah tidak biarkan lama, bentar aja. 60-70 tahun saja. Coba kalau umur kita sampai 1000 tahun. Ada yang berminat umurnya 1000 tahun di sini? Mau? Ada yang mau 1000 tahun? 60 tahun aja kita udah nggak tahu seperti apa kita saat itu. Apalagi 1000 tahun. Jadi mau pilih mana? Mau pilih lama atau sebentar hidup di dunia? Mau pilih lama atau sebentar? Mau sebentar atau lama? Loh, bingung. Mau lama atau sebentar? Sebentar. Jadi siap nih malam ini. Bentar Ustaz, ini masih muda, belum nikah, kuliah belum lulus Ustaz. Terserah Allah. Apa kata Allah dalam sebuah ayat? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu, setiap umat itu punya ajal, batas waktu. Kalau ajalnya sudah tiba, maka tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Terserah Allah. Bagi kita, urusan kita di dunia ini adalah taat. Taat sebentar, bersusah payah sebentar, tapi kebahagiaannya khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Tapi sabar sebentar. Tahan diri kita sebentar. Sabar sebentar. Dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi maksiat, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, sebentar kita sabar, selalu dalam ketaatan kepada Allah, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah selama-lamanya di akhirat. Sebenarnya bagi orang yang beriman, dunia ini sudah surga. Sebelum surga yang sesungguhnya. Sekali lagi, satu lagi, bagi orang yang beriman, dunia ini sudah surga sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat. Kenapa? Karena Allah janjikan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, kata Allah dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya wali-wali Allah itu bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan. Lawan dari ketakutan apa? Lawan dari takut apa? Berani. Lawan dari kesedihan apa? Artinya wali Allah di dunia ini, satu yang ada dalam diri mereka hanyalah keberanian. Yang kedua adalah kebahagiaan. Disebabkan apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Disebabkan iman mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Siapapun bisa jadi wali Allah, asalkan dia beriman, asalkan dia bertakwa, maka mereka dimasukkan dalam golongan wali Allah. Dan Allah menjanjikan lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, berita gembira. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia, belum lagi di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah bahagiakan orang yang beriman. Karenanya orang yang beriman tidak akan pernah susah dalam hidupnya. Orang yang beriman tidak akan pernah susah dalam hidupnya, karena dia menikmati setiap episode kehidupan yang Allah takdirkan dalam kehidupannya. Orang yang beriman melihat segala sesuatu itu indah, melihat segala sesuatu itu baik, melihat segala sesuatu itu rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga kalau kita melihat dengan cara ini, maka susah bagi orang beriman itu untuk susah dalam hidupnya. Walaupun masalah banyak, walaupun persoalan banyak, walaupun ujian bertubi-tubi, tapi bagi orang yang beriman, mereka akan menikmati setiap episode hidup yang Allah takdirkan kepadanya. Masya Allah. Benar tidak? Sudahkah kemudian keimanan kita membuat kita menikmati kehidupan ini? Sudahkah iman kita membuat kita menikmati takdir yang Allah tetapkan untuk kita? Sudahkah iman ini membuat kita benar-benar mensyukuri atas sekecil apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Karena itulah jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi. Itu wasiat Nabi Muhammad. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Rasul. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara bagi kami untuk memperbaharui iman kami, wahai Nabi? Dan Rasul mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk mengatakan la ilaha illallah. Kan itulah jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah. Kalau orang sudah yakin dengan hakul yakin kepada Allah, enak, hidup nih enak, jangan dibikin susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian tuh mudah. Allah tidak ingin kalian susah. Yang membuat kita jadi susah karena diri kita sendiri, yang mempersulit diri kita. Padahal Allah sudah menginginkan kita mudah dalam hidup ini, tapi kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Mudah-mudahan setiap hari bertambah iman kita, meningkat iman kita, sempurna iman kita. Dan sempurnanya iman itu dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selawat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Al-Hikam. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang ke-20, penjelasan tentang yang tersembunyi di dalam hati. Apa yang ada dalam hati itu akan terlihat dari perkataan dan perbuatan kita. Ya, di dalam kopi yang keluar kopi, di dalam teh
yang keluar teh, di dalamnya susu, yang keluar susu. Jadi mazhar tampilan harian kita itu menunjukkan suasana dan kondisi hati kita. Apakah adik-adik Ustaz punya barometer tentang iman tidak dalam kehidupan kita? Kalau Ustaz dulu waktu di pesantren, untuk mengetahui imannya sedang baik atau tidak, cek lemari pakaian, cek kasur. Kalau lemari dalam keadaan rapi, bersih, itu imannya sedang naik. Tapi kalau lagi acak-acakan, sedang bermasalah. Nah, coba lihat kos-kosan kita ya, gimana? Pakaian kotor menumpuk, ya kan? Apalagi biasanya di kos-kosan ada apa aja biasanya? Oh, sisa makanan tidak terbuang, piring kotor berserakan. Itu tanda iman tuh sedang turun tuh. Kalau iman sedang naik, at-tuhuru syatrul iman, kesucian, kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi kalau lihat orang iman sedang baik, lihat tuh tampilan hariannya itu bisa melihat suasana hatinya. Itu benar. Karena itu yang kita bahas dalam pertemuan yang lain. Yang tersembunyi di dalam hati itu akan terlihat dari mazhar, dari tampilan, dari penampilan harian kita. Jadi Rasul itu selalu tuh menjaga kebersihan dirinya, penampilan dirinya. Karena itu menjadi barometer iman. Aisyah kan pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang dilakukan oleh Rasul kalau Nabi Muhammad akan masuk ke dalam rumah. Kata Aisyah, Rasul akan bersiwak terlebih dahulu, membersihkan gigi dan mulutnya, sehingga tatkala ia berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan fresh. Jangan salah, Nabi Muhammad tuh selalu memperhatikan penampilan dirinya, memperhatikan penampilan rambutnya. Kan ada tuh riwayat yang menceritakan Rasul selalu menyisir rambutnya, ya kan? Membersihkan gigi dan mulutnya, merapikan pakaiannya. Rasulullah memperhatikan keserasian antara yang dia pakai dengan dirinya, ya kan? Rasul tuh jangan salah, mohon maaf kalau bahasa anak muda sekarang tuh dibilang stylish orang gitu. Iya, jangankan terhadap dirinya, terhadap kuburan aja. Rasul pernah melewati sebuah komplek perkuburan. Lalu ada di antara kuburan itu tanahnya, gundukan tanah itu tidak rapi. Apa kata Nabi kepada para sahabat yang ikut bersama Rasul? Sawwa hadzal arfa innahu yu'dhi an manzar. Rapikan tanah ini karena ini bisa merusak pemandangan. Kalau kuburan saja Rasul perhatikan estetikanya, kerapihan gundukan tanahnya, apalagi terhadap dirinya. Karenanya Al-Barra bin Azib pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ra'aituhu fi hullati hamra lam ara syai'an qattun ahsan minhu." Aku pernah melihat Nabi Muhammad dalam balutan jubah yang berwarna merah, dan aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jubah merah Nabi Muhammad ini bukan merah mencolok, bukan merah sempurna, tapi ada corak yang lainnya. Karena dalam hadis yang lain Rasul melarang kita memakai baju warna merah yang mencolok, full merahnya. Itu Rasul ada dalam satu hadis melarang kita memakai baju yang berwarna merah tanpa ada corak yang lainnya. Nah, maksud Al-Barra bin Azib, Rasul memakai jubah yang berwarna merah, merahnya itu tidak sempurna, tidak mencolok, tidak full merahnya, ada corak yang lainnya. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah. Al-Barra menggunakan bahasa di dalam pernyataan ini bukan melihat seseorang, tapi sesuatu. Artinya apapun jika dibandingkan dengan apa yang ada di bumi ini, tidak ada yang lebih indah dibandingkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu memperhatikan keserasian, estetika, kepantasan, ya. Masya Allah. Karena seorang muslim dalam berpakaian bukan hanya sekedar menutup aurat. Ini pantas tidak saya pakai begini gitu kan? Kalau hanya menutup aurat laki-laki mana aja?
antara pusat dengan lutut. Udah menutup aurat tuh. Nah, cobalah sesekalian tuh kuliah pakai celana doang, nggak pakai baju di atas. Lalu ketika ada yang nanya, kenapa begitu? Yang penting saya nutup aurat. Tapi pantas tidak? Jadi bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi kepantasan. Ya, itu juga jadi perhatian. Rasulullah SAW selalu memperhatikan. Ya, seorang sahabat ada tuh, ya, jumpa dengan Nabi, lalu ada asar, ada bekas safran di bajunya, warnanya kuning, bekas safran. Rasul tuh nggak nyaman ngelihat safran itu di baju sahabat itu. Tapi Rasul tahan dirinya untuk tidak berkomentar. Kalau kita kan lebih duluan komentar kita kepada kawan-kawan kita kan, macam-macam kita komentarin. Penampilannya lah, motornya lah, laptopnya lah, lain sebagainya, negatif aja gitu kan. Rasul tahan diri untuk tidak berkomentar. Di saat Rasul nggak suka tuh melihat bekas kuning safran di baju sahabat ini. Setelah sahabat ini berlalu, Rasul bilang kepada sahabat yang lain, tolong sampaikan kepada sahabat tadi agar dia bersihkan bekas safrannya. Itu Rasul perhatikan tuh kerapihan. Jadi jangan salah. Coba sesekali lihat tuh sendal yang ada di depan masjid. Sudah ditata belum? Ya kan? Karena itu menjadi mazhar, menjadi tampilannya kaum muslimin. Masjid. Kalau ada yang tabarruk, yang melakukan amalan sunnah ini bagus. Setiap orang yang datang kalau nggak rapi, dirapiin. Jangan salah, bisa jadi karena amalan itu antum masuk surga. Masya Allah. Orang Jepang tuh sepatunya tersusun rapi, ada rak-raknya. Dan itu diajarkan sejak kecil mereka untuk tertib. Dan Nabi Muhammad sebenarnya telah mengajarkan hal itu kepada umatnya. Ya. Apa yang tersembunyi dalam hati itu akan terlihat, ya, dalam tampilan harian seseorang. Karena itulah kenapa kita perlu menjaga penampilan diri kita ini agar paling tidak menjaga apa yang ada di dalam hati kita. Ya, itu akan menentukan suasana hati kita. Jadi jangan remehkan tampilan harian kita ini, jangan remehkan. Karena itu akan sangat membantu untuk menyegarkan suasana hati kita. Ya. Baik, di hari yang penuh berkah ini, ya, di hari Kamis ini, di bulan Rabiul Awal ini, insyaallah kita akan menambah pelajaran kita masuk ke bab yang ke-21. Di mana bab 21 ini bercerita tentang, ya, dua perbedaan atau dua dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kan heran ya, kita ada di antara tokoh nasional yang kemudian mempertanyakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada, gitu kan. Ada yang pernah dengar pernyataannya? Allah. Untuk meyakini bahwa Allah itu ada, satu, selain daripada dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, logika sehat manusia saja itu bisa mencerna tentang adanya Allah yang menciptakan, adanya Allah yang mengatur segala sesuatu, adanya Allah yang mengurusi segala sesuatu. Jadi jangan keluarkan dalil nakli dulu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Logika sehat manusia saja itu sudah pasti mengakui akan keberadaannya Allah. Karenanya di dalam bab yang ke-21 ini dijelaskan kepada kita oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Syattani baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Dia mengatakan dua perbedaan sebagai dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang berpegang pada dalil dengan melihat
dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan adanya alam semesta. Karena nggak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Ya. Betul tidak? Antum yakin nih kotak ada yang membuatnya? Yakin? Kenapa yakin? Kan ada kotaknya. Berarti ada yang membuatnya. Ya. Paham? Paham tidak? Ini kotak nih ada di hadapan semua, melihat kotak ini. Arti, ya? Yakin tidak nih ada yang membuatnya? Yakin. Kenapa? Kan ada kotaknya. Gak mungkin ada kalau tidak ada yang membuatnya. Jadi yang pertama, satu cukup bagi kita untuk melihat alam semesta ini yang terbentang luas ini menunjukkan bahwa adanya Allah yang menciptakan. Itu satu. Yang kedua dikatakan wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Adanya alam atau ciptaan Allah menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sesuatu ini ada, pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada yang mengadakannya. Sebagaimana kita nih ada yang mengadakannya. Ada yang menciptakannya. Ada yang membuat kita bisa berjalan. Ada yang membuat kita bisa duduk. Apakah kaki ini yang membuat kita bisa berjalan? Apakah kaki ini yang membuat kita bisa berjalan? Tidak. Allah yang menjadikan kita bisa berjalan. Adakah di antara makhluk Allah yang tidak punya kaki bisa berjalan? Ada. Ular nggak ada kaki, tapi jalannya lebih cepat dibandingkan kita, kan? Jadi bukan kaki yang membuat kita berjalan, tapi Allah yang membuat kita berjalan. Sebagaimana Allah yang membuat kita duduk. Bukan karena kemampuan kita bisa duduk sehingga kita bisa duduk, tapi karena Allah yang mengizinkan kita duduk, maka kita bisa duduk. Ada tidak orang yang tidak bisa duduk? Ada. Lengkap tidak anggota tubuhnya? Lengkap, tapi tidak bisa duduk. Karenanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang mengatur. Dan dia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Wa illa famata ghaba hatta yustadallu alaihi. Wa mata ba'uda hatta yustadallu alaihi. Wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Karena ini katakan, pendapat pertama lebih melihat Allah itu memang ada, maka terjadilah alam semesta. Yang ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu wujud, ada. Apalagi yang membuat kita ragu akan adanya Allah? Allah ada. Bahkan Allah lebih ada, lebih dahulu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Allah lebih dulu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada setelah kata ada itu tiada. Itulah yang kemudian kita pahami dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya yang hari ini hangat dibicarakan oleh para ulama kan tentang sifat 20. Ada tidak sifat 20? Sifat 20 itu lahir dari apa? Tanda-tanda yang ada di sekeliling kita. Dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga para ulama kemudian menyarikan dari sifat-sifat Allah itu ke dalam dua sifat dulu, menghimpun sifat-sifat Allah yang lain. Sehingga mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karenanya kita bertauhid di atas ilmu. Bukan karena ayah kita muslim, kita muslim. Bukan karena kakek kita muslim, lalu kita kemudian menjadi muslim.
Tapi kita jadi muslim ini karena kita berilmu, karena kita tahu inilah yang benar, inilah yang kemudian yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Karena hanya ada satu agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu agama Islam, dan tidak ada agama selain daripada agama Islam. Pengakuannya akan kita banyak temukan di dalam Al-Qur'an. Pengakuan dari para nabi dan rasul Allah sebelum Nabi Muhammad yang menyatakan diri mereka muslim akan kita temukan banyak di dalam Al-Quran. Contohnya saja pernyataan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah di akhir juz pertama itu Allah cantumkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah membeli untuk kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Pernyataan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Pernyataan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Allah juga cantumkan dalam surah Al-Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Engkau, wahai Allah. Nabi Nuh juga ada pernyataannya di dalam Al-Quran tentang keislaman. Nabi Sulaiman atau pernyataan Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman juga ada yang menunjukkan keislamannya, dan masih banyak lagi. Karena itu hanya ada satu agama yang Allah turunkan untuk sekalian manusia, itu al-Islam. Tidak ada agama kecuali al-Islam. Dan kita termasuk yang diberikan hidayah oleh Allah untuk menikmati hidayah Islam ini. Nah, kemudian dikatakan pendapat ini menegaskan bahwa wujud yang sebenarnya adalah milik Allah. Neraka surga itu tidak ada kalau Allah yang tidak mengadakan. Kita ini tidak ada, tapi Allah mengadakan kita. Dalam surat Al-Insan juz 29 Allah mengatakan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Di ayat yang pertama nih, buka juz 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang belum bisa disebut. Sebelum kita ada lahir ke muka bumi ini, kita ini sudah ada belum? Apa kita ini? Nggak ada. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, akhirnya kita lahir di muka bumi ini. Jadi yang menjadikan kita ada siapa? Allah. Jadi yang ada itu siapa? Allah. Ini memang berbicara tentang akidah nih, tauhid. Harus hati-hati. Jadi yang ada itu Allah. Selain daripada Allah, diadakan oleh Allah. Allah Khalik yang menciptakan. Selain daripada Allah, makhluk yang diciptakan. Dan makhluk itu statusnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya datang dari Allah. Makanya jangan berharap kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk, karena makhluk gak punya kekuatan, makhluk gak punya daya. Tapi bersandarlah hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan. Itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan kita la haula. Jangankan kita melangkah, jangankan kita mengaimkan tangan, membuka kelopak mata saja. Kalau Allah tidak izinkan kita bisa membuka kelopak mata ini, betapa sulitnya diri ini di waktu subuh, di saat azan berkumandang, untuk membuka kelopak mata kita. Benar tidak? Benar tidak, kata Ustaz? Kalau tanpa izin dari Allah,
kita nggak bisa apa-apa. Tanpa izin Allah kita tidak bisa apa-apa. Selain Allah dikuasai, hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Selain Allah diadakan, hanya Allah lah yang maha ada. Itu maksud kalimat. Kemudian kita lanjutkan. Itulah wujud asalnya. Adapun dalil yang menyebut adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya makhluk menunjukkan ada Al-Khaliq. Adanya kita ini karena ada yang menciptakan. Dan pastinya yang menciptakan tidak akan sama dengan yang diciptakan. Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun. Sekalipun Allah punya sifat, ya, mencintai, membenci, Allah punya sifat marah, Allah memiliki sifat murka, tapi jangan samakan sifat Allah dengan sifat kita. Karena tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Kan Allah tuh sebutkan tuh di dalam Al-Quran banyak sekali kan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertaubat dan Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan dirinya. Tapi jangan samakan antara suka kita dengan suka Allah, antara cinta kita dengan cinta Allah. Beda, nggak sama. Namun yang jelas adanya makhluk kita ini termasuk diantaranya karena ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu tidaklah sama dengan yang diciptakan. Kita mendengar, Allah maha mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Pendengaran kita terbatas. Pendengaran Allah tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Kan surat Al-Mujadalah itu disebutkan qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang datang kepadamu yang mengadukan perihal suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia juga mengadu kepada Allah. Wallahu yasma' tahawurakuma, dan Allah mendengar perbicaraan di antara kalian berdua. Dalam riwayat disebutkan pada saat wanita ini datang kepada Nabi Muhammad, dia masuk ke rumah Nabi Muhammad. Rumah Rasul itu luasnya tidak lebih dari 4 kali 5 meter. Aisyah ada di dalam rumah itu. Wanita ini tatkala bercerita kepada Nabi tentang suaminya yang telah menziharnya. Ini bab fikih zihar ini termasuk pembahasan masalah bab nikah, ya. Salah satu subbabnya adalah tentang zihar, ya, termasuk kategori talak tapi tidak seperti talak. Tapi masuk dalam kategori talak tapi tidak seperti talak. Gimana tuh? Nantilah di bab fikih akan kita bahas. Ya. Jadi yang jelas si suami wanita ini telah menzihar dia. Nah, tapi biar nyambung, apa itu zihar? Zihar itu menyerupakan istri seperti ibu kandung kita. Kalimatnya seperti apa? Anti kazahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Kalau seseorang menyamakan istrinya seperti punggung ibunya, boleh nggak dia kemudian mohon maaf ya, bergaul dengan istrinya? Nggak boleh. Karena dia sudah menyatakan istrinya sama seperti punggung ibunya. Karenanya seorang suami yang menzihar istrinya, maka dia tidak boleh lagi mendekati istrinya, kecuali setelah dia membayar kafarat atas perbuatannya tersebut. Nah, hati-hati antum nih sebagai calon suami, semarah apapun, sekesal apapun kepada istri, hati-hati ngeluarin kalimat. Nanti nyesal sendiri. Nah, kejadian seorang sahabat menzihar istrinya. Si wanita ini datang kepada Nabi Muhammad mengadukan perihal suaminya ini. Nah, si wanita ini berbisik-bisik, artinya dengan suara yang tidak begitu keras.
Bahkan Aisyah yang ada di rumah itu tidak mendengar percakapan antara Rasul dengan wanita itu. Tapi Allah menyatakan qad sami Allah. Allah telah mendengar. Aisyah yang ada di ruangan 4 kali 5 meter itu tidak begitu jelas mendengarkan percakapan antara sahabi ini dengan Rasul. Allah justru kemudian mengatakan apa? Qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar percakapan kalian berdua, kata. Jadi jangan samakan pendengaran kita dengan pendengaran Allah, penglihatan kita dengan penglihatan Allah, pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Nggak ada batasnya pengetahuan Allah. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena belum sampainya si hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya karena kita belum mengenal Allah dengan baik. Yang membuat hari ini banyak orang putus asa menghadapi persoalan dalam hidupnya karena dia nggak kenal Allah dengan baik. Kalau orang sudah mengenal Allah dengan baik, enak. Apapun persoalan dia akan datang ke Allah. Masih ingat kisah seorang wanita di zaman para sahabat itu pernah hampir dipotong tangannya karena dituduh mencuri batu permata milik majikannya, milik tuan rumahnya. Tapi dia tidak mencuri, tapi dia tertuduh. Lalu perkara ini dibawa ke hadapan hakim. Di hadapan hakim dia tidak bisa memberikan jawaban yang logis atas hilangnya batu permata itu, sehingga ditetapkanlah baginya hukum potong tangan. Ketika akan dieksekusi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihadapkan wajahnya ke langit sambil mengatakan, Ya arhamar rahimin, anta inda husni zanni abdi bik wa zanni bika annaka lam tudayyi'ani. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi, Engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu dan prasangkaku kepadamu, wahai Allah, Engkau tidak akan sia-siakan aku. Wanita ini nggak mengatakan, wahai Allah, katanya Engkau maha adil. Di mana letak keadilanmu? Saya tidak berbuat salah, kenapa saya dihukum? Apakah itu dia katakan? Enggak. Karena dia kenal Allah, dia justru menyebut nama Allah yang begitu sangat indah. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu dan prasangkaku kepadamu, wahai Allah, Engkau tidak sia-siakan aku. Dalam riwayat yang mengisahkan kisah ini 3 kali wanita ini berdoa dengan doa yang sama. Pada saat doa yang ketiga kali, tiba-tiba ada seekor burung datang mengambilnya. Tepat di hadapan wanita ini, burung ini meletakkan batu permata di hadapannya. Dan ternyata itulah batu permata milik majikan. Masya Allah. Karena dia mengenal Allah dengan baik. Ya, kita hari ini kenapa seakan-akan ketika dihadapkan dengan persoalan langsung tumbang, langsung stres, putus asa? Karena kita belum mengenal Allah dengan baik dalam hidup ini. Ma'rifat kita kepada Allah, pemahaman, pengenalan, pengetahuan kita kepada Allah masih minim. Karena orang yang mengenal Allah dengan baik, enak dia. Jalan di dunia ini enak, hidup di bumi ini enak, apapun masalah pun persoalan nikmat. Ya. Lalu sebutkan untuk memperkuat pendapat pertama, lalu timbul sebuah pertanyaan, kapan Allah itu ghaib? Kapan Allah tidak ada? Allah selalu ada. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja nggak pernah. Allah tuh ngawasin kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tuh selalu mengawasi kita, selalu memperhatikan kita. Kita aja yang kurang perhatian dengan Allah. Allah juga nggak butuh perhatian kita, gitu kan? Kita yang butuh perhatiannya Allah. Tapi untuk mendapatkan perhatian Allah, kita harus melakukan hal-hal yang membuat Allah suka kepada kita. Hal-hal yang membuat Allah senang dengan kita. Itu tadi, innallaha yuhibbut tawwabin. Yang membuat Allah suka kepada hambanya, satu dengan cara selalu bertaubat. Ya kan? Allah senang kalau ada hambanya
selalu minta ampun kepada Dia. Di hadapan Allah kita buka-bukaan aja, nggak usah tutupi diri ini, nggak usah ditutupi kesalahan dan dosa kita. Kalau di hadapan manusia kita tutupi dosa kita selagi kita mampu, ya kan? Tapi kalau di hadapan Allah, nggak usah malu untuk mengakui kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, kesalahan kita, kealpan kita. Lalu kita minta ampun, itu Allah senang. Kalaupun semua hamba Allah di dunia ini taat kepadanya, nggak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan binasakan kaum itu, lalu Allah ganti lagi dengan kaum yang berdosa lalu bertobat kepada Allah. Itu dalam hadis Rasul mengatakan. Allah nggak menuntut kesempurnaan dari kita, karena Allah tahu kita jauh dari kesempurnaan. Karena itu Allah sediakan sebuah amalan yang namanya taubat. Allah sediakan sebuah amalan namanya istighfar. Dan Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan apa? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan dirinya untuk selalu minta ampun kepada Allah. Satu, ja'alallahu ta'ala lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan untuknya pada setiap persoalan yang sedang dipikirkannya faraja, ada kelapangan. Dan itu bermula dari hati. Kalau hati ini lapang, pikiran ini jernih, nggak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Tapi kalau hati ini sempit, pikiran ini kemudian sempit, masalah kecil jadi besar. Jadi orang yang beristighfar itu lapang hati. Yang kedua kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa min kulli dhiqin makhraja, pada setiap kesempitan ada jalan keluar. Jadi kalau masalah nggak nampak nih jalan keluar, istighfar aja, minta ampun. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Yakinlah, di balik itu ada jalan keluar. Dan yang ketiga kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Ya, istighfar itu mendatangkan cinta Allah dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi satu ulang, kapan Allah itu ghaib? Kapan Allah itu tidak ada? Allah selalu ada untuk kita. Kita aja yang seringkali lalai daripada mengingat Allah Subhanahu. Lalu mencari dalil untuk mengenalnya. Sejak kapan Allah itu jauh sehingga memerlukan jalan untuk menemuinya? Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Allah yang mengatakan demikian? Dan tatkala ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, di mana aku katakan inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Lalu kenapa kita harus jauh-jauh, susah-susah gitu kan? Mencari Allah. Allah dekat. Allah dekat. Bahkan lebih dekat daripada kulit dengan daging. Kalau kulit dengan tulang masih ada jaraknya. Ini kulit dengan daging, Allah lebih dekat daripada itu kepada hamba-hamba. Lalu kenapa kita harus menjauh dari Allah? Dekatkan diri kita kepada Allah. Apapun masalah, minta sama Allah penyelesaian. Karenanya jelas sudah Allah itu ada. Karena kita ada yang menciptakan. Dan tidaklah sama yang menciptakan dengan yang diciptakan. Karena jangan pernah kurang keyakinan kita tentang adanya Allah. Justru kalau nggak ada Allah, kita nggak tahu gimana kita nih. Ya kan? Benar nggak? Kalau nggak ada Allah, nggak tahu kita nih seperti apa. Luntang-lantung, nggak ada yang ngurusin gitu kan. Alhamdulillah karena kebaikan Allah kita bisa berkumpul di sini. Karena kebaikan Allah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sujud kepadanya, itu nikmat yang paling agung. Allah. Ketika dahi ini menempel ke tempat sujud, itu nikmat paling agung. Puji Allah kalau kita masih bisa sholat, masih bisa menghambakan diri kita kepada sujud, minta, menangis. Itu nikmat. Allah senang kepada hamba.
Ya, baik, itu saja barangkali yang bisa saya bahas di hari yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.